Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TIJ dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Sebentar saya putarkan sebuah video yang teman-teman bisa mendengarnya ya. Sebentar, ini ada video menarik, fatwa dia ngaku Habib, fatwa Al-Habib, pengacara dukun. Masya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Inilah otak-otak dukun yang berbahaya. Dalam hal agama salah kaprah, dalam hal sejarah negara juga salah kaprah. Jadi orang yang nggak percaya dukun bakal sahadatnya justru. Baru di-up sebentar di sebuah kanal YouTube, kemudian di-delete sama dia, dihapus. Ketakutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TIJ, anak yang keluar dari rahim Cur Aceh. Tengku Iqbal Johar. Di sini saya mau menghimbau kepada teman-teman, khususnya yang di Aceh, yang mungkin tersulut gara-gara ada membawa nama daerah. Santai, ini biar saya yang tangani, ini adalah permasalahan saya. Jangan terhasut. Ada yang menghasut, oh ini udah bawa-bawa Aceh, ini seperti apa, jangan. Ini mutlak adalah persoalan saya, teman-teman. Karena kebetulan saya tinggal di Aceh, saya sebagai anak Aceh, mungkin beliau menyebutkan nama Aceh. Terkait masalah ibu saya dituding sebagai pelacur, kemudian beliau menitipkan salam, saya menjelaskan di sini bahwa saya tidak bisa menyampaikan salam saudara Firdaus, dikarenakan ibu saya sudah lama almarhumah, dan juga ayah saya sudah lama almarhumah. Terkait ibu saya dituding sebagai pelacur, ini buku nikahnya. Yang kamu sendiri mungkin belum tentu bisa menunjukkan buku nikah orang tuamu. Nih, buku nikah ibu sama bapak saya. Sebenarnya saya tidak mau meladeni, ini hal yang konyol. Tetapi sebagai edukasi, supaya teman-teman tidak tersulut emosi. Saya hanya untuk mensterilkan, supaya tidak melebar kemana-mana. Bahkan dari saudara keluarga saya ingin melaporkan, saya tahan. Ada saudara saya di Jakarta ingin melaporkan terkait masalah ini. Jadi saya tahan, bahkan di sini pun saya tahan. Saya hanya ingin melaporkan kepada netizen saja. Karena menurut saya, hal yang seperti ini tidak perlulah saling melaporkan. Karena kita bukan orang yang dikit-dikit lapor, enggak. Karena mental kita dididik untuk menyelesaikan masalah selagi masih bisa diselesaikan. Jadi seperti itu, saudaraku. Si Firdaus Oil ini, saya tantang kamu untuk menunjukkan buku nikah ibumu. Ya. Nih. Saya punya buku nikah bapak dan ibu saya. Kira-kira kamu punya nggak? Kamu bisa nggak pinjam sama ibu sama bapakmu untuk menunjukkan di ruang publik? Ini bukti bahwa ibu saya dengan bapak saya, umi saya dengan abi saya menikah dengan cara yang sah. Gimana kira-kira? Kamu bisa nggak nunjukin? Bisa nggak nunjukin? Tentu kagak bisa, ya kan? Saya yakin kamu tidak akan bisa. Ngomong aja ngelantur. Ngomong sejarah kacau. Ngomong agama kacau. Ya itu namanya sampah. Jadi teman-teman, saya dari dulu sering dikata-katain seperti ini oleh para dukun-dukun halu ini. Tetapi tidak sedikit pun membuat saya marah ataupun melaporkan. Tidak, saya tidak demikian. Saya bukan orang yang demikian, saudaraku. Kenapa? Kalau saya laporkan, dia di penjara, apakah selesai masalahnya? Tentu tidak. Apakah penjara merupakan efek jera? Enggak sama sekali. Saya udah masuk penjara. Tidak ada efek jera di sana. Malah, seorang yang baik kadang-kadang masuk penjara, keluar jadi bandit. Untung saya kemarin masuk penjara, keluar jadi baik. Makanya saya mempertimbangkan hal yang demikian. Ada anak-anaknya di luar, ada istrinya. Saya ke sana yang saya pikirkan. Sekali lagi, ini buku nikah orang tua saya nih. Buku nikah ibu sama bapak saya, abah sama emak saya, abi sama umi saya. Ini buku nikahnya. Sampai bawa-bawa buku nikah emak. Konyol nih, tapi saya lakukan untuk sebuah edukasi. Bahwa kita tidak boleh melangkahi segala sesuatu yang tidak sesuai. Kalau saya berbicara tentang kamu tentu saja benar. Jadi kalau kalian sakti, ngapain ngundang saya ke Tanah Jawa? Ngapain ngundang saya ke Jakarta?
tinggal hancurkan saja jarak jauh, katanya sakti. Kan tidak logis kalau saya ke sana, karena menurut kalian harus tidak bisa dilogikakan. Gaib. Ya, kalau kalian punya ilmu segala macam itu, silahkan santet saya, hancurkan saya, kirim rudal gaib, apa segala macam, silahkan. Saya mau melihat. Kalian sok-sokan, sok sakti, nggak diakui sakti, marah. Sampai hari ini memframing bahwa dukun adalah bagian daripada yang memerdekakan Indonesia. Kalau nggak ada dukun, nggak merdeka Indonesia. Itu kan kalimat sampah yang menistakan para pahlawan. Yang rata-rata pahlawan kita dari kalangan ulama, dari kalangan pergerakan rakyat, dari militer, dari militan, ya, dari tokoh-tokoh adat. Maka ada dukun. Enak saja kalian bilang dukun sebagai pejuang, dukun sebagai pahlawan. Kalau ada keturunan dukun yang ngaku-ngaku sebagai pahlawan hari ini, coba buktikan kesaktian mbah kalian, kesaktian buyut kalian. Nih, buyut saya itu petani, bukan orang sakti, tetapi orang ngerti. Orang yang ngerti. Cobalah. Giliran TIJ mulai bacot, udah hilang saktinya semua. Awalnya bisa narik sukma, bisa narik korin, bisa adu dengkul, mati orang jarak jauh. Ada lagi dukun yang bisa manggil-manggil malaikat. Coba suruh malaikat maut jemput saya. Kan kagak bisa, saudara. Karena isapan jempol, bukan kebenaran. Ada yang bisa melakukan penerawangan, bisa melihat masa depan. Udah kayak Doraemon kalian. Nah, jadi sekali lagi teman-teman, khususnya untuk saudara-saudaraku bangsa Aceh. Nah, nanti di framing saya bilang bangsa Aceh. Oh, kita kan bangsa Indonesia. Iya, kita bangsa Indonesia. Khususnya untuk teman-teman bangsa Aceh, jangan emosi. Ini murni masalah saya dengan si Firdaus Awil. Bukan masalah suku, bukan masalah ras. Karena dia geram sama saya, nggak bisa membuktikan kesaktiannya. Tidak ada dukun di kalangan perhimpunan dukun itu yang sakti yang bisa dibuktikan seorang pun. Makanya dia melontarkan kata-kata seperti itu. Tolong, kita nggak boleh rasis. Kalau masalah ini nggak, ini masalah sepele bagi saya. Karena ibu saya bukan seorang yang hina, kalaupun dihina tidak akan hina. Orang yang marah ketika dihina berarti dia hina, nggak terima dia dihina. Kalau orang yang tahu bahwa dia bukan orang yang hina, maka dia tidak akan hina ketika dihina. Kenapa? Karena kita menyadari kita adalah dari setetes air yang hina. Penciptaan kita dari setetes air yang hina. Kita diciptakan dalam keadaan hina. Hina lagi dina. Nah, jadi kita nggak merasa kalau ada orang ngehina kita, kita bakal hina. Enggak. Buktinya dia nggak lebih baik dari saya. Ataupun saya nggak lebih baik dari dia. Kan seperti itu, teman-teman. Nah, sekali lagi, teman-teman ya, saya sampaikan kepada kalian, saya dari dulu membahas doboler ini tidak ada upaya untuk melaporkan. Tetapi ada yang sudah masuk penjara, bukan saya yang melaporkan. Ada nanti yang mengontrol ini semua. Ada yang pihak yang melaporkan. Jangankan di dalam, di luar negeri aja udah ada yang ngelaporin. Cuman belum masuk, belum jeblos. Karena diwakilkan yang laporan di luar negeri, kalau ada yang nanya-nanya waktu itu. Saya, teman-teman, kalau untuk melaporkan orang mudah sekali. Tidak butuh kayak Ridwan, galang dana dulu. Kagak butuh kayak Arya, buka donasi dulu. Buat ngelaporin TIJ aja buka donasi. Sok-sokan nantang Dr. Richard Lee untuk pembuktian apa segala macam. Sok-sokan nantang pesulap merah, pembuktian, taruh uang 1 miliar. Buat makan aja susah. Ya. Sok-sokan membangun narasi yang sifatnya sebuah sayembara, menunjukkan bahwa kamu punya uang. Saya tahu kamu belangsak, Arya. Sama seperti si Firdaus. 21-12, 12-21 sama, 11-12 nggak sama. 12-21 sama. Ente kadang-kadang sok-sokan lagi si Arya bilang pesulap merah anak kemarin sore. Mau di framing. Dia kagak punya lahan. Kalau masyarakat Indonesia tidak terpecah belah, dia tidak punya lahan. Jadi dia buat lahan supaya masyarakat ribut soal ras, ribut soal agama. Dia punya lahan. Murahan sekali. Masa bangun buat sayembara duit tak ada. Oh, saya kasih 1 miliar boro-boro.
mau buat sayembara, buat memenjarakan TIJ saja, harus galang donasi. Semua gua udah petakan mereka itu. Yang sok-sokan di depan layar, yang sok mendukung ini, mendukung itu, padahal di belakang cuma mencari keuntungan. Ayo teman-teman bangkit. TIJ selesaikan dulu biar cepat kelar. Semakin nggak kelar, semakin bagus. Punya kesempatan kita untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terus-menerus yang tidak bosan untuk menonton. Mereka adalah badut-badut yang saya siapkan sebagai alat peraga, teman-teman. Ketika saya memberikan edukasi, saya menggunakan alat peraga. Alat peraga siapa? Ya mereka. Ini luar biasa. Luar biasa sekali. Sok-sokan, alam gaib, bisa melihat jin, ini, itu, segala macam. Ilmu ini, ilmu itu, bisa memindahkan janin, kata Bang Halu Ridwan. Dulu saya belajar santet, bisa memindahkan janin. Kalau seandainya ilmu seperti itu beneran ada, saya akan mindahkan janin yang ada di istri saya ke dalam janin istrinya raja, minimal istrinya raja Arab, biar masa depannya cerah. Nih, istri saya hamil nih, teling, pindah anak saya ke rahimnya cucu Raja Salman. Nih, buku nikah umi saya sama abi saya. Nih, buku nikahnya. Firdaus ya. Jadi nggak usah ngelantur. Kamu bisa nggak menunjukkan buku nikah sama bapakmu? Saya nggak yakin kamu bisa nunjukin. Nggak yakin saya. Buktikan. Orang kakekmu nikah sama jin, kan nggak ada penghulunya yang bisa ngeluarin buku. Bukunya mungkin goib ya. Buku nikah sama bapakmu mungkin goib ya. Uang anak jin, cucu jin. Bukan kita loh yang ngomong, dia sendiri. Dia sendiri yang ngomong. Kalau kita yang ngomong ya salah, nggak boleh. Dia sendiri yang bilang kakeknya nikah sama jin, dia cucunya jin. Firdaus. Nama tapi kebanyakan oil, kebanyakan minyak, licin. Makanya sejauh ini saya belum melihat yang katanya dukun asli, yang katanya dukun sakti yang muncul di podcast. Kagak ada selain daripada penipu, Kang ngawur, berbicara sejarah, bangsa ini ngawur, berbicara agama, ngawur. Apa yang mau diharapkan dari dukun? Saya yakin kalaupun ada dukun sakti seperti apa yang mereka katakan, mereka pasti akan mendukung saya. Saya yakin. Karena gara-gara orang ini mempermalukan dukun. Ditantang sama si gundul dari Aceh. Udah gundul lagi nih saya nih. Ya, buang sial. Ditantang sama dukun dari Aceh, kagak ada yang bisa buktiin. Saya yakin dukun-dukun yang bisa ilmu sihir mungkin. Ngapain malu-maluin dukun? Mengatasnamakan dukun. Tidak bisa dibuktikan. Dukun aja segan sama gua. Di tempat saya juga gitu bang. Dukun nggak mau dipanggil dukun. Tapi datu. Kan? Tuh, datu dipanggil. Kalian. Dukun yang kalian bilang punya ilmu seperti itu bukan kalian ya. Nggak berani sama saya. Saya jamin nggak berani. Nggak berani. Orang dobolnya aja pernah memanfaatkan jasa dukun, teman-teman. Waktu si Ono tuh, ketika berhadapan dengan saya, mereka beli jasa dukun. Dukunnya minta maaf, kalau TIJ saya nggak berani. Itu dukun. Masih ingat Bung Lubis? Dan itu pernah kita live, pernah kita bahas. Orang sakti di YouTube yang tiap malam mempertontonkan melawan Nyi Ronggeng, Nenek Lampir. Ketika bermasalah dengan TIJ, mereka bayar jasa dukun buat nyantet TIJ. Dukunnya langsung minta maaf. Saya nggak mau ikut-ikutan sama urusan panjenengan. Apalagi si TIJ dari Aceh. Malas saya. Bisa-bisa usaha saya hancur. Di sini. Ya, Bung Lubis. Masih ingat, Bung? Masih. Dukun yang memamerkan kesaktian di YouTube saja, menggunakan jasa perdukunan yang menurut mereka beneran, takut sama saya. Akhirnya menakut-nakuti saya dengan melapor polisi.
Kagak takut gua. Dukun aja kagak takut. Apalagi bapak polisi kita. Apalagi sekarang polisi kagak sempat ngurus-ngurus masalah perdukunan karena ada masalah yang lebih krusial. CCTV yang disambar petir. Urusan petir juga. Pokoknya kalau ada dukun nih, saya tantang semua kalian yang sakti, yang katanya keturunan dari raja ini, sultan ini, jin ini, itu segala macam, yang punya kesaktian, yang katanya bisa memerdekakan bangsa ini dengan kesaktian kalian. Lawan ini, cucu petani. Cucu petani yang mewarisi ilmu pertanian. Bukan ilmu kesaktian. Dan juga peternakan, bukan ternak jin, ternak entok, ternak bebek, ternak ayam, ternak sapi, ternak kuda, ternak kambing. Bisa diminum susunya. Kalau ternak jin yang minum halunya. Kalau ada dukun yang sakti mandraguna, santet saya, pelet saya, hancurkan saya, sampai berkeping-keping. Ini lagi live. Kalau dulu kalian bilang, TJ live, biar bisa disantet. Santet saya. Kalau ada yang pingin naik live untuk nyantet saya juga boleh. Kita ngobrol di live. Ya, saya buka nanti. Santet saya langsung saat kita sedang berbicara. Gimana? Kurang apa coba? Saya hanya ingin membuktikan, sekalipun saya mungkin menurut kalian yang percaya kepada kesaktian dukun, saya harus mati dengan santetnya dukun. Saya ikhlas. Tidak akan ada yang menuntut. Kita tanda tangan hitam di atas putih, tapi ilmu jarak jauh. Dulu pernah saya panggil dukun di sini. Nama channelnya RSJ kalau nggak salah. Atau siapa? Ngakunya dia muridnya Ustadz Danu. Dia buat konten settingan, narik-narik sukma saya tarik dia di live saya. Sampai ke sini kebingungan. Kalian mana ada berani tantang-tantang dukun kayak gini? Kagak ada. Ketika dengar kata dukun, makanya jos pesulap merah. Jos. Ya. Mana? Yang katanya sakti, bisa begini, bisa begitu, ini, itu, segala macam. Saya tantang dukun semua yang sakti yang ada di seluruh penjuru bumi. Dari Sabang sampai Maroko. Dari Sabang sampai Kuala Simpang. Dari Sabang sampai Merauke. Apalagi kurang coba? Coba. Bukan cuma di Nusantara saja. Ada di Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand, Hindia, Arab Saudi. Di mana? Yang di Rusia sekalipun. Kagak ada, saudara. Kagak perlu dilebih-lebihkan. Mereka butuh kontak fisik. Butuh tahu alamat kita, rumah kita. Ya. Alasan dukun apa biasanya? Oh, ilmu saya tidak mempan ke Aceh. Kenapa? Karena dibatasi oleh beberapa dimensi goib. Yakni Pelabuhan Merak dan Bakauni. Itu alasan dukun yang sangat klasik sekali. Coba kamu ke Jawa, TIJ. Kena nggak? Saya bolak-balik ke Jawa dulu. Bolak-balik saya ke Jawa. Di mana kalian bilang yang paling banyak santet? Di mana? Banyuwangi. Tolong tanya teman-teman saya yang tinggal di Banyuwangi. Itu banyak keluarga saya di sana. Mana lagi? Alas Purwojati. Banyak keluarga saya di sana. Pernah ke sana, kagak ada dukun yang sakti seperti yang digadang-gadangkan. Kalau orang yang nancap-nancap keris di bawah pohon banyak. Yang pasang-pasang menyan di bawah pohon rindang banyak. Cuman saya menghormati tradisi di tempat orang. Menghina budaya. Bangun wahai dukun. Kalian jangan mau dilecehkan. Jangan mau dilecehkan oleh TIJ. Bangun kalian. Tunjukkan. Jangan dobol, TIJ dobol. Coba kemari. Kalau memang punya ilmu batin, kalau memang punya ilmu santet, kalau memang punya ilmu goib, tinggal buktikan aja. Ngapain ngundang saya? Kalau nggak punya ya datangi. Kan begitu. Saya menantang dukun semuanya. Mau yang pakai peci, yang pakai sorban, yang pakai apapun di kepalanya. Bagi saya itu adalah dobol.
Percaya nggak percaya nih, sekalipun kalian bisa komunikasi dengan iblis, dengan setan, kalian suruh kepada saya, nggak mau setannya ke saya. Sengatan lambe ireng ini lebih menyakitkan, jangankan hati manusia, hati setan pun, hati iblis pun ketakutan. Setan kalau ketemu saya, siap komandan. Apalagi kalau saya lagi maghrib di jalan, itu setan-setan pada hormat sama saya. Hormat teman-teman, hormat setan-setannya sama saya. Saya lebih setan dari setan. Nggak boleh, naudzubillahi min dzalik, jangan. Makanya saya nggak mau percaya dengan paham-paham setan. Iya, setan pada ketakutan sama saya, teman-teman. Saya kalau mancing siang hari, kagak ada dapat ikan satupun. Kalau mancing lagi azan, makin nyerot. Strike, strike, strike. Pas lagi maghrib, teman, itu setan-setan malah bantu saya semua. Nyantolin ikan di mata pancing, biar saya nggak sholat. Itu kalian nggak percaya? Coba kalian mancing mau maghrib. Tapi jangan ya, sholat. Saya kalau mancing siang, pagi, itu nggak dapat ikan. Tengah malam kurang ikannya. Pas azan maghrib, ikannya. Kena prank dukun nama saya. Kena prank. Ini sudah saya bocorin. Makanya saya tantang, kalau ada orang sakti yang ngaku-ngaku sakti, yang warawiri di sosial media, yang menunjukkan kesaktian, jual jimat, jual ini, jual itu, jual kesaktian, jajal kesaktian, coba santet saya. Coba. Ini paham-paham ini harus dijelaskan, teman-teman. Kalian ngaku bisa lihat jin hanya dengan pemikiran. Kalian rasakan dengan pikiran. Lihat dong dengan mata. Saya bisa melihat jin dengan mata. Ya. Dan saya bisa mendengar kata-kata yang diomongkan oleh jin. Ente kadang-kadang. Istilah kata ya. Saya bisa dengar kan suara jin. Saya dengar, kalian nggak bisa dengar. Kalau ada yang nanya, TJ bisa lihat jin? Bisa, baru-baru ini. Lagi viral. Istilah kata. Bahkan cucunya jin, saya bisa lihat. Namanya Firdaus Oil. Cucunya jin. Di Aceh di mana, Bang? Di Aceh di ujung Sumatera, Bang. Ya, Aceh, Sumatera paling ujung. Bang, boleh ikut meronda. Jangan kalau masih takut santet. Kalau nggak takut santet, boleh ngeronda sama saya. Ya, guru jin pernah lihat kalian? Di podcastnya Mbak Denis tadi malam. Itu gurunya jin yang bisa memindahkan janin. Ini aku, saya lepaskan labelnya ya. Disitulah logika dukun. Lepaskan label supaya tidak menyebutkan merek. Tapi disebutkan dengan lisan. Tolong saudaraku yang sakti, yang katanya keturunannya pahlawan dukun, yang katanya keturunan orang hebat yang sakti mandraguna dari kalangan dukun. Masih ada nggak ilmunya diturunkan ke kalian? Santet dong. Cucunya petani nih. Santet dong. Anak gua yang umur 6 tahun aja kagak takut santet. Kagak takut demit. Kagak takut setan. Takut dia kalau nggak nyusu. TJ nih, ya salam, dukun. Hilang harga diri kalian kalau kalian nggak bisa membuktikan. Kalau kalian nggak bisa membuktikan kesaktian kalian, hilang harga diri kalian. Nggak usah koar-koar. Nggak usah koar-koar. Kita orang-orang yang tahu tentang keilmuan. Bukan sangat tahu, tetapi mencari tahu. Sebatas mana orang tua kita dulu punya ilmu. Ya, ingat, emas yang ada di Tugu Monas itu dari Aceh. Bukan dari hasil perubahan buah aren jadi emas, bukan. Bukan dari pepaya emas, bukan. Bukan. Ya. Ngaku cucu Mbah Priyo. Tujuan supaya Priyo tidak kosong. Fitnah Mbah Priyo kalian. Mana ada Mbah Priyo mendukung perdukunan. Ya, saya selaku cucu petani malu dengan narasi kalian. Malu sekali saya mendengar narasi kalian. Hanya demi mempertahankan Priyo, ngaku-ngaku cicitnya Mbah Priyo.